Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 1 orang tewas dalam musibah kebakaran di Anggana, Kutai Kartanegara. Sejumlah aparatur sipil negara simulasikan bekerja di ibu kota negara Nusantara di Sepaku. Kemunculan bunga bangkai di pekarangan rumah di Tarakan gegerkan warga. Sejumlah staf Kementerian Keuangan dan Bappenas Rabu siang mulai bekerja di ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Meski dengan kondisi terbatas, namun para pegawai ini tetap serius menjalankan tugasnya. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Kerjasama Otorita IKN, IGA Krisnamurti menyatakan, kegiatan yang dilakukan para ASN ini hanya sebuah skenario untuk mengenalkan situasi di ibu kota negara Nusantara. Otorita juga ingin menyampaikan pesan bahwa IKN Nusantara itu nyata. Nah, ini sebenarnya saya nggak bisa detail. Ini kan udah mulai sesi work from IKN-nya ya. Gitu, ini sekedar inisiatif saja, ya. Jadi bukan yang sebenarnya. Jadi jangan salah tafsir ya. Nah, ini sebenarnya kita hanya ingin membuat suatu inisiatif ya. Dan akhirnya kan semua orang, semua ASN ini akan bekerja di sini, gitu ya. Ini kita akan mencoba menimbulkan kesadaran, gitu ya, bahwa ini nyata, bukan mimpi lagi. Gitu. Pegawai yang berkesempatan mencicipi bekerja di IKN mengaku senang. Namun, mereka masih menyaksikan layanan kesehatan dan pendidikan. IKN ini kesannya yang pertama yang jelas pasti akan menyenangkan ya, karena ini pengalaman baru dan ini batch pertama gitu. Jadi kita akan coba untuk bekerja di sini sebagaimana nanti di tahun 2024 akan presiden bahwa ASN akan dipindahkan gitu. Memang tidak semua dan memang persiapan di sini belum maksimal, tapi memang harapan dari kami yaitu bagaimana pengalaman di sini akan menjadi hal yang terpenting kami untuk beberapa tahun ke depan untuk bisa pindah di sini. Pendidikan anaknya juga perlu dipikirin. Terus bagaimana kalau misalnya ada ASN yang sakit, kita harus mikirkan untuk rumah sakitnya gitu kan. Jadi diharapkan bahwa semuanya itu bisa dipikirkan dengan matang, kemudian kita bangun mulai dari tadi yang sudah direncanakan, dan itu harapannya IKN bisa tumbuh menjadi kota yang besar, mungkin lebih besar dari Jakarta. Skenario ASN bekerja di IKN ini berlangsung 4 hari, mulai dari 21 November hingga 24 November 2024. Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Ribuan pekerja ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara ini masih menempati bangunan bertingkat khusus pekerja. Tercatat 22 tower hunian yang telah disiapkan dan mampu menampung hingga belasan ribu pekerja. Sementara pengerjaan fisik meliputi pembangunan gedung, jalan, hingga sistem pengairan masih berlangsung hingga sekarang. Pekerja mengaku bangga karena bisa ikut terlibat langsung dalam pembangunan ibu kota negara. Di awal bekerja mereka terkendala cuaca karena lokasinya masih berupa hutan.
merasakan di sini kerja di ibu kota negara ini ya bangga aja gitu. Bangga aja. Ada kendala tersendiri nggak sih kalau menurut Mas dalam keseharian? Awal-awal di sini untuk adaptasi cuaca saja. Setelah itu untuk pekerjaan nggak ada masalah. Nggak ada. Masnya asalnya dari mana? Saya Jawa Timur, Mbak. Jawa Timur. Kalau di sini pekerjaannya lagi megang apa nih? Proyek apa nih? Di Sumber Kebangsaan Barat. Dan? Kita hampir selesai. Kemudian berlanjut ke arah akses Jalan Dermaga dan batching plan. Oke, kalau untuk Sumbu Kebangsaan sendiri sampai hari ini sudah berapa persen kira-kira? Tinggal menunggu struktur saja dari Menpon. Sedangkan untuk dermaga sendiri? Untuk dermaga sendiri baru mulai. Baru mulai ya. Pemindahan ibu kota negara ini menggaung di pertengahan 2019 saat Presiden Joko Widodo mengumumkannya ke publik. Tak lama setelahnya, pembangunan IKN mulai dilakukan. Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Sejumlah bintara polisi ini Rabu siang dikerahkan untuk memantau situasi di kantor Badan Pengawas Pemilu di Jalan Merah Delima, Tanjung Redep, Berau. Ini karena tahapan pemilu sudah dimulai. Upaya serupa juga dilakukan di Sekretariat KPU. Kapolres Berau AKBP Stephen John Lee Manopo menyebut ini merupakan bagian dari operasi Mantap Brata Mahakam. Tugas utama operasi ini yakni KPU dan Bawaslu. Padat-padatnya kegiatan di khusus di wilayah Kabupaten Berau. Ini kami dari Polres Berau melalui Satgas Preventif Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024 dalam rangka kita mengamankan pemilu. Hari ini kita akan melakukan patroli dialogis. Patroli dialogis itu sasarannya yaitu kantor KPU dan kantor Bawaslu. Bawaslu dan KPU menyatakan pengamanan ini akan dilakukan dalam setiap tahapan. Pengamanan akan makin ditingkatkan jelang pelaksanaan kampanye dan pemilihan. Tahapan semakin menjelang tahapan tentunya akan ditambah penempalan personel yang akan ditempatkan. Nah, untuk tadi sebagaimana kita saksikan bersama adalah kegiatan rutinitas dari jajaran Polres dalam rangka mengantisipasi Kamtipmas yang ada di jelang pelaksanaan tahapan ini. Ya 20 Oktober kemarin, ya Polres sudah menempatkan personilnya untuk berjaga di kantor KPU. Kemudian setiap hari juga ada patroli. Nah, kalau kami sendiri dengan adanya tim dari Polres merasa bisa fokus dalam pelaksanaan tahapan-tahapan, apalagi mendekatinya tahapan yang krusial yaitu pemenuhan logistik pemilu. Petugas berharap berbagai tahapan ini berlangsung aman dan lancar dan warga diimbau tidak mudah terprovokasi berbagai isu menyesatkan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.